Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita di podcast Semoga Lancar. Amin. Gitu ya tagline-nya. Oke, ulangi yuk. Yuk. Bisa gitu ya. Rame. Amin Dewi. Yuk, ulangi. Ikut dong. Oke, ulangi. Ya. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita di podcast Semoga Lancar. Amin. Mantap sekali. Iya. Bima semangat banget nih. Oh iya teman-teman, di kesempatan kali ini nggak cuma berdua nih Yan, gitu kan? Ada aku, Tito, ada Rian, dan kita kedatangan teman kita spesial nih, 2 orang. Spesial banget nih ya. Spesial banget menurut gue. Pakai telur bro, pakai telur enggak nih? Siapa tuh? Yang satu, coba siapa namanya? Aku Bima. Nah itu suaranya. Aku Bima. Gak asik kan, lebih gagah gitu yang denger. Bima nih gagah. Saya Bobby Dan Bima gitu. Nah kita pengen bahas soal fotografi nih Yan, atau lebih tepatnya profesi sebagai fotografer. Wow. Menurutmu sendirian, ketika kamu dengar kata fotografer atau fotografi, apa yang pertama terlintas di pikiranmu? Wahai Rian. Wanita cantik sih. Setuju sih. Karena biasanya fotografer tuh banyak cewek-cewek cantik yang dijepret sama mereka gitu kan. Kenapa harus wanita cantik sih? Iya. Kalau wanita tampan Oke. Berarti wanita TikTok cantik. Nah ini dia belum udah bahas TikTok. Kita bahas fotografer. Oh iya, bahas TikTok. sorry itu disensor ya, TikTok nggak ngendorse. Bim Bob. Sudah berapa lama nih kalian ada di dunia fotografi? Dari Bima dulu deh. Kalau aku mulai menekuni fotografer profesional tuh 3 tahun ya. 3 tahun? Berarti dari tahun 2017 ya? 2017 aku mulai fotografer profesional. Kalau Bobby dari tahun berapa, Bob? Lumayan sih, udah hampir 11 tahun lah. Wow. Udah 2009 mulai belajar itu. Anak gue masuk SMP tuh. 11 tahun SMP ya? Udah setengah umur gue tuh. Hah? Setengah sisanya. Sorry, canda sayang. Tapi basic fotografi kalian tuh emang dari kuliah atau enggak? Kebetulan sih enggak kan. Dulu kan beda sih kuliah sama fotografi kita. Saya cuma belajar fotografi pas kuliah memang, tapi di komunitas belajarnya. Kalau jadi bukan jurusannya gitu. Bukan. Tapi di kuliah udah sempat merambah ke dunia itu ya? Awal masuk kuliah. Oke. Awal masuk kuliah. Karena ada teman kos kan yang suka foto nih, zaman dulu nih. Nah, jadi dia kan punya kamera nih. Jadi pas itu ya minjem, belajar, ternyata asik juga belajar foto. Kalau Bima? Kalau aku kuliah malah berseberangan banget sama fotografi ini. Aku kuliah di manajemen. Widih. Iya. Manajemen. Anak Oke. manajemen. Jadi fotografer. Mungkin orang-orang sekitarku ngiranya aku tuh terjerumus ke fotografi dan sampai gagal kuliah. Padahal nggak gitu ceritanya. Oke. Aku tuh Menggagalkan kuliah sendiri. iya menggagalkan kuliah sendiri lebih tepatnya. Aku mengorbankan kuliahku demi fotografi ini. Oh, segitunya ya? Segitunya. Itu gara-gara dulu aku kuliah pas semester 2. Itu libur kuliah kan. Iseng di kosan masak mie yang pakai Magicom itu. Anak kos-kosan. Iya. Anak kos-kosan banget. Masak mie pakai Magicom. Terus Bim? Kebetulan temen kosku tuh kerja jadi fotografer di salah satu perusahaan buku tahunan sekolah. Oke. Album kenangan gitu ya? Oke, album. Lebih kerennya yearbook, bos. Iya. Yearbook. Kalau nggak BTS. Pas itu tuh asisten fotografernya temenku itu nggak bisa datang. Dia sendiri, terus nyari temen, akhirnya dia ngajak aku. Aku tuh nggak tahu cara motret gimana, teknisnya gimana, kayak itu nggak tahu sama sekali. Bener-bener dari nol. Dari nol banget, aku nggak tahu foto.
aku tertarik tuh gara-gara pas ngikut itu, setelah selesai foto anak-anaknya tuh lihat, mereka itu senyum-senyum, ketawa, bahagia melihat hasil fotonya. Di situ aku kena. Jadi wah, dari foto aja bisa bikin orang bahagia ya. Makanya aku tertarik di fotografi itu. Oh, dari titik itu ya. Dari Ngerasa titik itu. emang bener-bener tertarik gitu ya. Berarti dia awalnya ini nggak Bim? Awalnya emang nggak tertarik gitu atau sama foto, atau memang dari dulu zaman sekolah sudah tertarik? Malah tertarik dulu pas sekolah, malah senengan di foto daripada moto. Narsis, Narsis. Nah, anak narsis dulu. Dulu Bang. Kelihatan sih dari cara ngomongnya. Aku jadi pengen tahu nih, genre fotografi kalian apa sih? Kalau aku tuh lebih ke portrait fotografi, fashion fotografi kayak gitu. Oke. Lebih feel-nya lebih di situ lah. Dan dari awal memang memilih genre itu. Dan emang suka dari genre itu. Karena Karena seru aja, bisa explore gaya gitu kalau model. Cakep juga kan? Lumayan dapat kenalan cewek cantik. Bisa aja lu Bim. Sambil minum. Apa namanya? Memilih-milih. Memilah-milah jodoh. poin besarnya Iya, poin gitu ya. besarnya itu. Kalau Poin Bobby- plus lah, bukan poin besar. Kalau Bobby Bob, Kalau saya sih kebetulan belajar semua genre foto sih. semuanya. Iya, semua genre foto saya belajar, cuma untuk sekarang lebih ke fashion sih, karena memang kerjanya di situ. Apa aja Bob yang udah dipelajarin Bob? Human interest udah, state photography, terus landscape, terus fashion fotografi lah terutama itu, terus still life sih, foto produk gitu kan. Nah kayak gitu sih mungkin. Lebih gitu. Tapi lebih kenanya di Lebih kenanya ya di human interest sih, karena mungkin gimana ya, itu kan sesuatu yang nggak bisa diulang nih. Jadi kita ngelihat momen, nah itu kayaknya nggak bakal terulang 2 kali momen itu tuh. Nah, kayak gitu sih, mungkin itu yang kayaknya lebih kena sih. Lebih kena. Terus dia kan lebih tertarik di human interest nih. Dan dia kan sudah belajar banyak tuh genre-genre foto kan, fotografi. Menurutmu genre mana sih Bob yang paling sulit untuk dieksplor tuh Di state fotografi sih, di state fotografi? Iya, Kenapa benar. tuh? Karena memerlukan sedikit lebih, memerlukan feeling yang lebih mungkin, karena kan cahaya di panggung itu kan berganti-ganti berapa Iya, detik benar, sekali benar. kan, jadi Lightingnya gitu lightingnya ya, di panggung lighting itu kan stage berubah-berubah ya. nih ya, harus kita dapat momen itu sih, sama momen si penampilnya juga. Sama si talentnya lagi promo bener. seperti apa Iya gitu. benar, itu mungkin agak lebih susah. Agak lebih susah di situ. Kalau kamu Bim, Gimana menurutmu kalau di genre foto yang paling sulit untuk dieksplor genre apa Bim? Mungkin kayak yang disebutin Bobby tadi ya. Kayak human interest. Apalagi tadi? State photography. Ya, stage foto, Sama tambah lagi wedding. wedding ya. Kayak yang nggak bisa diulang tuh. karena itu mengejar momen ya. istilahnya. Mengejar momen. Satu kali jepret gagal fatal tuh. Ya, masih kita suruh dia lagi misalnya lagi wedding nih, lagi jalan gitu kan, baru duduk terus mau akad saya terima nikahnya, nggak dapat momennya, ulangin dong mas. Mereka nggak mungkin. Masih ngulang akad cuy. Oke, nah kan kalian sekarang udah benar-benar jadi seorang fotografer profesional nih. Udah sesuai belum sih jenis fotografi yang kalian sukai sama pekerjaan kalian sekarang? Hampir sesuai sih. Tapi kan kalau kerjaanku kan ikut kantor, ikut perusahaan kan, ada tuntutan-tuntutan dan larangan-larangan kayak gitu yang ada batas ya. Batas yang nggak bisa. Beda kalau project individu kayak yang aku sukai kayak portrait fotografi dan fashion fotografi tadi. Oke. Kalau Bobby Bob sudah relevan belum nih? Atau sudah sesuai belum? Sudah sih, karena memang untuk yang perusahaan yang saya sekarang bekerja ini lebih ke genre umum sih, ke fashion fotografi sama model fotografi. Itu kan model kan, jadi kan manusia nih yang difoto nih, jadi mungkin masih bisa diarahkan gitu, karena itu kan genre paling umum di fotografi sih menurut saya sih.
semua orang hampir bisa sih kayak mengerjain itu sih, foto itu tuh. Tapi ada beberapa mungkin yang mereka belum pahami di situ. Bu, Bim, di era sekarang kan udah banyak banget nih orang yang bisa motret ya kan, Iya, pasti. bisa ngasilin foto yang bagus gitu walaupun hanya sekedar dengan HP. Iya, Gitu. benar. HP kan sekarang udah Bener banget, canggih canggih semua. soalnya. Tapi apakah mereka bisa disebut fotografer profesional atau hanya sekedar fotografi entusias? Kalau dari Bima sendiri nih gimana? Gini, kalau menurutku ya, fotografer profesional dan antusias fotografi ya tadi bisa dibedakan dengan hasil fotonya. Misal nih, kita foto pakai HP, tapi itu foto endorse. Itu kan masuk ke komersil. Menurutku, itu udah masuk fotografer profesional. Fotografer profesional. Karena hasil fotonya sudah dikomersilkan. Menghasilkan uang dari foto itu sendiri gitu itu ya? benar. Beda kalau kita pakai alat profesional. Kita foto, terus hasil fotonya untuk dinikmati. Jadi karya seni kan. Itu masuknya ke antusias fotografi sih menurutku. Oke. Buat kepuasan sendiri. Buat kepuasan tanpa dikomersilkan. Kalau Bobby? Garis besarnya sih sama kayak gitu, cuma bedanya mungkin kalau fotografer yang profesional mungkin sudah bisa menjual karyanya dibandingkan sama si antusias fotografi tadi. Oke. Karena memang untuk menjual sebuah karya foto itu kan memang agak susah. Mungkin sih agak susah kalau menurut saya pribadi memang agak susah. Karena kan semua memang bisa moto nih, semua bisa moto, tapi siapa yang bisa menjual itu? Nah, mungkin itu yang dinamakan fotografer profesional sih, bisa menjual karya dia maupun dari HP, dari kamera profesional atau dari cuma analog foto kan, analog digital yang analog dulu kan, foto dulu kan. Kalau bisa menjual itu berarti dia mungkin bisa dinamakan fotografer profesional sih, seperti itu. Oke. Kan perihal fotografer profesional atau fotografi entusias kan intinya ketika kamu menghasilkan foto dan itu tidak untuk komersil, hanya untuk kesenanganmu pribadi dan dinikmati halayak ramai atau orang lain, ya sudah itu fotografi entusias gitu ya. Ketika dikomersilkan, kamu bisa dibilang sebagai fotografer profesional. Nah, kalian kan sudah paham banget nih soal foto. Menurutku kalian sudah paham. Terima kasih. Ya karena saya nol pak, foto nggak paham gitu. Foto yang baik nih, menurut kalian itu foto yang kayak gimana sih, Bob? Foto yang baik tuh menurut kamu? Foto yang baik ya. Mungkin menurut saya pribadi foto itu semua bagus karena di situ pasti terselip pesan-pesan si fotografer yang tersendiri. Karena kita nggak bisa ngejudge foto itu jelek atau apa kan, nggak bisa nih. Nah, mungkin kayak gitu sih. Tapi kan kalau untuk diperjualbelikan pasti ada lagi nih nanti poin-poin tertentu untuk menuju ke situ foto itu baik atau tidaknya. Oke. Mungkin poinnya di situ sih. Poinnya di situ. Kalau dari Bima apa Bim? Gini tuh, bener, semua foto itu baik, semua itu foto itu bagus. Tergantung siapa yang melihat. Selera orang kan beda-beda. Bener. Foto si A menurut si B bagus, belum tentu menurut si C bagus. Ya gitu sih. Tergantung penikmatnya. Selera ya. Selera. Jadi sebenarnya nggak ada pakem khusus buat menilai foto itu baik atau enggak. Bisa dibilang gitu sih. Bisa dibilang Bisa nggak dibilang. ada batasan untuk Nggak itu. ada batasan untuk foto baik atau enggak sih. Tapi pakemnya kayak yang disebutin Bobby tadi. Pesan-pesan dalam foto itu. Oke. Misal kita foto brand kaos nih. Apa yang kita ambil dari foto itu? Misal nih, desainnya tulisan apa? Tulisan Semoga lancar. Oke, mantap sekali, semoga lancar. Kita kan bikin fokusnya sang penikmat itu ke semoga lancar tuh gimana supaya enak dinikmati kayak gitu. Oke, jadi biar nggak gamblang ngelihatnya langsung hanya semoga lancar gitu ya. Berarti itu tadi sama tambahan Bima juga perihal ini ya.
pesan atau unsur yang harus ada di foto nggak sih untuk Benar. bikin kita ngelihat visual itu oke nih pesannya Oh, ternyata kayak iya, gini iya, benar, gitu. benar. Bahasa kerennya POV. Point of view. Mantap sekali. Kalian seyakin apa sih dengan profesi kalian sekarang? Jadi gini Yan, karena ini kan udah berjalan hampir 11 tahun nih. Ya pasti di situ kan ada nih keyakinan awalnya memang gak yakin nih profesi ini bakal menjamin Benar-benar. hidup. Oh bisa nggak hidup dari foto ini, dari cuma sekedar motret bisa nggak hidup? Ternyata memang jalannya ada, bisa. Dan di era sekarang ini fotografi sangat digandrungi gitu, dan banyak yang sudah menghasilkan dari fotografi sih. Jadi memang keyakinan itu udah lama muncul, karena memang kita jalanin pasti kan ada proses di situ, kita dapet titiknya nih, oh ternyata bisa nih buat hidup nih, ya mungkin seperti itu. Kalau dari Bima? Kalau bicara yakin, aku yakin banget sih. Soalnya dulu aku sampai ngorbanin kuliahku demi terjun ke dunia fotografi. Oke. Ini orang keren sih menurutku. Bener. Keren banget sih dia benar-benar berani ngorbanin satu hal yang itu pendidikan, men. Dia tahu kan di Indonesia kayak gimana habitnya itu, dan dia korbanin terus dia bekerja di situ. Tapi tuh kalau kita mikir lagi tuh, Gimana tuh? aku dulu kuliah kan mulai berhenti di semester 3. Oh, masih awal ya? Masih awal. Aku Maba. Maba. Pas lagi belajar nakalnya di kampus. Jadi aku dulu dikasih pilihan sama ibu ya, antara tetap kuliah dan tetap dikasih disuplai uang jajan sama ibu, atau berhenti kuliah menekuni bidang fotografi tapi di-cut semua suplai uang dari ibu. Oke. Dan kamu memilih untuk mandiri di sini. Nah, memilih mandiri, dan aku di situ. Aku menemukan diriku di situ, di foto itu. Lebih bertanggung jawab sama pilihanmu gitu. Mm-mm. Oke. Ini ya, kan mereka tadi sudah bahas gimana mereka seyakin apa dengan profesi mereka sekarang Ya, nih. pilihan mereka. Terus sudah berapa besar sih usaha kalian untuk benar-benar meyakinkan diri kalian sendiri, mungkin kalau profesi ini benar-benar aku nih bisa bakal hidup terus-menerus sampai ke depannya. Kalau buat nyakinin sendiri udah dari dulu, tapi aku pengen berusaha buat nyakinin orang-orang yang underestimate tentang bidang fotografi ini. Oke. Kan banyak yang bilang nih, bidang fotografi tuh freelance, jarang ngasilin duit. Jangan mau sama mau sama fotografer kayak gitu kan. Oh ya. Aku pengen buktiin, fotografer bisa kok menghidupin sebuah keluarga. Benar. Fotografer bisa kok menghidupin dirinya sendiri. Iya. Udah sejauh mana usaha Bima? Untuk yakinin itu gitu loh, untuk kamu bisa show nih, bisa membuktikan lah kasarannya. Kalau usaha tuh tiap hari belajar mengeksplor lagi tentang bidang fotografi. Lagian kan zaman sekarang foto itu udah dihargain mahal kan. Bener. Bahkan satu hasil foto ya bisa ngasilin 1 MR. Luar biasa Ada ya. ya. Nah itu makanya jangan di underestimate kan. Itu udah. Bayangin aja kayak gini aja. Bayangin ya. Jika 1 bulan kan ada 4 minggu nih. Iya dong. Nah, 5 jelas kan? minggu Oke. beda. Beda. Iya bapak. 5 minggu pinjem minggunya siapa? sorry garing anjing. Masuk. Misal nih, tiap weekend kita ada job foto. Satu job foto sama dengan satu bulan UMR, bener. Bayangin kalau 1 bulan ada 4 kali UMR kan? Dalam 1 bulan sudah 4 kali UMR. Nah, jadi buat kalian-kalian yang masih mengunderestimate Ini fotografi, pikir tolong ulang. teman-teman, ya kita nggak tahu sih Iya. maksudnya apa gitu kan. Cuman ya ini ada pesan tersendiri dari Bima. Iya, terus hargain lah profesi orang. Bener sih, harus Iya. lebih menghargai profesi orang apapun itu ya. Iya benar. Malah pesanku buat orang yang niat ada di bidang fotografi tapi takut, kayak takut aku
bisa nggak hidup dari fotografi. Ragu. Ragu, tetap semangat aja, yakin aja. Sing penting yakin. Nah, sing penting yakin. Cari cah saiki apa ya? Nggak apa-apa teman-teman, kita agak campur bahasa Jawa dikit ya gitu kan. Nek cari wong Jawa saiki zaman saiki lah ya. Pokok men hashtagnya sing penting yakin gitu. Yang penting yakin aja Yakin gitu. apa yang kalian lakuin gitu. Kalau dari Bobby gimana Bob? Kalau dari Bobby sendiri? Kalau usaha sih memang udah dari dulu ya, dan dari belajar dari nol nih, dari nggak ngerti motret sampai bekerja sampai sekarang, sampai detik ini sih masih di foto juga. Jadi usaha itulah yang meyakinkan kalau memang ini bisa ini buat kehidupan selanjutnya. Kalian berdua sebenarnya punya cita-cita tersendiri nggak sih? Maksudnya di entah itu pameran tunggal kah buat kalian sendiri, atau bikin karya pribadi yang emang udahlah ini aku banget gitu, buat konsumsi pribadiku sendiri, tapi dengan idealisku, dengan ideku sendiri, semuanya. Dari Bobby deh. Pasti punya sih, itu salah satu goals sih. Dari salah satu ada goals lu ya? beberapa goals kan, pasti kan manusia punya nih kan target-target tertentu Iya, kan. Bener-bener. Ada satu goal sudah tercapai, tinggal satu goals lagi, ini mungkin pameran sih. Pameran gitu. Iya, Pameran tunggal. sih. Keren sih. Kayaknya sih Pameran tunggal. perlu kayaknya untuk mengapresiasi diri sendiri sih, mungkin Benar. bukan untuk orang lain sih, tapi memang untuk kita sendiri nih. Genrenya apa tuh Bob? Kalau misalnya kamu pengen ngadain pameran sendiri? Nah, untuk masalah genre kan semua masih dikulik nih, semua genre Oke, fotografi ini iya, masih iya. selalu dikulik nih, sampai nanti ketemu titiknya kayaknya ini. Kemungkinan sih karena saya lebih ke human interest tadi ya, human interest fotografi, mungkin masih ke sana, tapi nggak tahu nanti ke depannya nanti bakal belok kiri atau belok kanan kan, Bahkan di mix gitu ya? Atau- iya, atau bakal di mix kan belum tahu nih. Nah, Kira-kira kapan lu? Ini nih yang penting nih. Kira-kira kapan lu? Karena kita pengen juga nih datang. Iya kan, iya, betul. pasti kan punya target sendiri kan. Iya. Sebelum nikah kah atau setelah nikah kah? kayaknya sih setelah menikah lebih seru ya. Ada istri, nanti ada anak yang lihat pameran gitu kan. Boleh. Boleh sih, seru kayaknya. Iya, anaknya masih kecil gitu nanya Iya. gitu. Papa itu Ini fotonya kok ada ini ya? lucu-lucu. Ada cewek itu apa ya Pak nonjol gitu. Bapak itu kok nggak pakai baju bapak? Tapi bagus ya kalau nggak pakai baju bapak. Lu anak siapa sih? Gitu. Kalau kamu Bim, Kalau aku buat target pameran sih belum. Mungkin aku emang concern buat ini, buktiin kalau fotografer tuh bisa menghidupi sebuah keluarga. goalsmu itu ya? Goalsnya itu. Mungkin kalau buat ngidupin diri sendiri sebelum menikah kan bisa. Nah. Aku pengen buktiin kalau setelah berkeluarga nanti tetap bisa menghidupi keluarga dengan bidang fotografi ini. Buat nunjukin ke mama juga, ini loh mah pilihan anakmu, bener. Kayak bertanggung jawab ya? Sama buktiin ke mertua, Pak, Bu, anakmu bahagia kok sama aku yang di bidang ini. Jangan gitu dong. Intinya, Pak Bu, udahlah, ini loh. Yakin aja anakmu pasti bahagia sama aku. Anak yang mana sih? Kalau soal keyakinan mungkin kalau dari jawaban kalian tadi udah nggak usah diraguin lagi Iya. ya kan, pasti yakin di profesi kalian masing-masing. Sampai di detik mana sih kalian bakal jadi fotografer atau di dunia fotografi? Nih, Berat nih kayaknya. nih. secara kan Titik kayak mana. misal kalau atlet sepak bola adalah gantung sepatu, Iya. ya kan? Badminton gantung raket, Benar. fotografer gantung apa aja? Gantung kamera. Pendapatan. Itu kayaknya. Mungkin ini ya, sampai orang-orang sudah tidak menikmati karyaku. Oke, maksudnya gimana tuh? Udah nggak laku bahasa kasarnya. Ya semoga aja laku terus ya. Doain semoga lancar. Amin. Ya, bagus. Selama karyamu laku, kamu bakalan terus motret, kamu bakalan terus berkreativitas gitu ya. Tetap berkarya. Soalnya itu kan udah pilihanku kan. Oke. Kalau kamu Bob? Sependapat sih, memang dia bakal selamanya mungkin. Karena memang kalau menurut aku nggak ada batasan umur untuk fotografi. Kalau sepak bola kan ada batasan umur nih, atlet kan ada batasan umur. Kalau fotografi kayaknya nggak ada batasan umur deh. Mau sampai kapanpun selama masih bisa jalan, masih bisa melihat,
masih bisa tangan gerakin, nah bisa lah itu masih jadi fotografi. Intinya kalau mau sosok bahasa bijak tuh, sampai saya sudah tidak bisa lagi untuk memotret, entah itu tidak ada di dunia ini, saya tidak akan berhenti motret. Keras. Keras bos. Oke, ini kan pembahasannya sudah lumayan banyak ya, dan menurutku oke lah kita bisa belajar juga sih. Iya, benar-benar. Terutama aku bisa tahu sedikit tentang fotografer, seperti apa dunia fotografi itu. Bim Bob, ya Bim Bob. Ada nggak nih? Lucu. Bimbo. Pertanyaan agak klise nih, pertanyaan agak klise. Gimana? Ada pesan dan kesan nggak buat teman-teman yang bener-bener pengen belajar sebagai seorang fotografer? Pesan dan kesan buat yang mau terjun ke bidang fotografi ya? Ya, Benar. Eh, Apa yang mereka harus lakuin tuh pertama kali? Pertama, pilih konsep foto yang kalian Pertama, pilih genre foto yang kalian pengen tekuni. Itu nanti lama-lama kan bisa berkembang ke genre-genre yang lain tuh. Lagian belajar fotografi nggak salah kok. Lagian siapa juga yang nyalain ya. Tapi jangan mau di underestimate lah. tetap harus yakin. Ya tetap harus yakin sama hobi kalian. Kalau dari Bobby? Kalau saya sih motret aja dulu. Kalau enggak nanti maksudnya kalau mau terjun ke lebih profesional, belajar dari YouTube kan banyak nih sekarang nih, banyak tutorial-tutorial fotografi yang sudah benar-benar di situ kan disediain semua nih. Kalau pengen tahu lebih dalam fotografi, nah nanti kalian bisa belajar dari situ. Terus ya kalau masih baru-baru ya motret aja dulu. Kalau belum ada kamera profesional pakai HP dulu, belajar angle-angle dulu, ya kayak gitu-gitu aja sih paling. Oke. Menarik sih ya pembahasannya ya. Iya, banyak banget udah kita Banyak bahas. banget. Thank you teman-teman. Kayaknya udah cukup deh untuk kesempatan kali ini ya. Thank you semuanya yang udah Sama-sama dengerin. Rian, Tito. Ya, semoga Buat waktunya. Thank you juga udah diundang ya. Semoga lancar. Amin. semoga semuanya yang denger bisa senang dan bisa ngambil hal-hal yang penting menurut teman-teman sendiri. Intinya ketika kalian ingin menjadi seorang fotografer, jangan malu untuk mencoba, gitu kan. Kayak kata Bobby tadi, ya udahlah, foto-foto aja dulu pakai handphone nggak apa-apa. Terus kita belajar tentang angle, gitu kan. Kalau kayak kata si Bima juga bilang, yang penting kalian harus yakin gitu. Jangan mau di underestimate. Jangan mau di underestimate juga. Fotografer keren kok. Iya. Thank you teman-teman semua. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya. Dan semoga kita tetap bisa menghibur kalian dengan podcast-podcast kita. Thank you.